Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Sustiana dengan NIM 1920189. Saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang etika profesi teknologi informasi dan komunikasi mengenai cyber sabotage and extortion. Bersama teman saya Veronica dengan NIM 19216. Kami dari kelas 19 7B04 dari program studi Sistem Informasi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di sini latar belakangnya itu mengenai pusat perkembangan kecerdasan manusia yang dipengaruhi oleh teknologi informasi seperti sudah tidak dapat dibendung lagi. Di mana di era kemajuan teknologi jaringan komputer yang luar biasa ini, dengan dunia internet atau yang biasa disebut dunia maya, hampir semua hal bisa dilakukan. Kejahatan dunia maya sering disamakan dengan kejahatan komputer, di mana sabotase dan pemerasan merupakan salah satu jenis kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganggu, merusak, atau menghancurkan apapun, mulai dari data, program komputer, atau jaringan komputer yang terhubung ke internet. Lalu pengertian dari cyber sabotage and extortion. Pengertian cyber sabotage dan extortion merupakan suatu kejahatan yang paling mengerikan dan mengenaskan. Kejahatan ini pada umumnya dilakukan dengan cara membuat gangguan perusakan ataupun penghancuran terhadap suatu data. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan logic bomb, virus komputer, atau program tertentu sehingga data yang di dalam komputer ini atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat diakses. Tidak dapat digunakan, tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, atau beroperasi sesuai dengan maksud pembuatnya. Kejahatan ini terkadang juga disebut terorisme cyber. Lalu selanjutnya itu cara yang dilakukan dalam tindakan sabotase. Ada beberapa cara yang biasa digunakan dalam melakukan sabotase. Yang pertama, itu mengirimkan berita palsu, informasi negatif, atau berbahaya melalui situs web, jejaring sosial, ataupun blog. Lalu yang kedua itu melecehkan atau menyesatkan publik atau sistem berwenang tentang identitas seseorang untuk menghancurkan reputasinya untuk menyembunyikan kejahatan. Lalu yang ketiga itu penyerangan menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan internet maupun internet untuk tujuan politik, sosial, ataupun aktivis. Lalu yang keempat itu terorisme cyber dapat mencegah, menunda, atau mematikan mesin yang dioperasikan dengan komputer seperti pembangkit listrik tenaga nuklir dari Iran yang hampir ditutup oleh peretas pada tahun 2011. Lalu yang kelima, data menyerang situs web hingga kelebihan beban dan tidak dapat menjalankan fungsi dasar dan penting. Lalu ada contoh kasus cybercrime tentang cyber sabotase dan extortion. Berikut adalah contoh kasus yang mencakup aspek tersebut. Yang pertama itu ada Stuxnet Worm di tahun 2010. Ditemukannya serangan cyber yang sangat canggih yang menargetkan infrastruktur nuklir Iran. Serangan ini melibatkan worm malware yang dikenal dengan Stuxnet. Stuxnet dirancang khusus untuk merusak sistem pengendalian industri, terutama di fasilitas pemurnian uranium Iran. Stuxnet secara cerdik menargetkan sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang digunakan untuk mengontrol proses industri. Serangan ini berhasil merusak sejumlah besar sentrifuge yang digunakan untuk pengayaan uranium. Lalu diduga juga bahwa serangan ini merupakan upaya kerjasama antara agen-agen intelijen dari beberapa negara dengan tujuan menghentikan atau memperlambat program nuklir Iran. Lalu yang kedua itu ada WannaCry ransomware pada tahun 2017. Serangan ransomware yang sangat merusak terjadi dengan penyebaran cepat di seluruh dunia. WannaCry ransomware menyerang sistem operasi Windows yang rentan, memanfaatkan kerentanan keamanan yang telah diungkapkan oleh kelompok peretas shadow broker. Lalu setelah menginfeksi komputer, dari WannaCry mengekskripsi data yang menuntut pembayaran dalam bentuk Bitcoin sebagai tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Ransomware ini menyebar dengan cepat melalui jaringan,
bahkan mempengaruhi organisasi besar seperti rumah sakit, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Serangan ini menunjukkan bahwa cyber extortion dapat merugikan tidak hanya individu, tapi juga organisasi besar dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dari beberapa organisasi bahkan terpaksa membayar tebusan untuk mendapatkan akses kembali ke data mereka. Lalu cara penanggulangi cyber sabotase dan extortion. Yang pertama itu Starknet Worm, dimulai dari pembaruan keamanan. Dipastikannya sistem dan perangkat lunak selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terkini untuk mengisi lubang keamanan yang dapat dieksploitasi oleh malware. Yang kedua itu akses terkelolanya. Terapkan kontrol akses yang ketat untuk meminimalkan risiko akses tidak sah ke sistem penting. Hanya mereka yang membutuhkan akses yang memiliki akses. Lalu ada pemantauan dan deteksi. Gunakan sistem pemantauan dan deteksi yang canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau malware-malware yang mampu membahayakan sistem. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh teman saya, Veronica. Kepadanya saya persilakan. Pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan keamanan siber kepada karyawan terkait untuk membantu mereka menyadari ancaman dan teknik serangan yang mungkin mereka temui. Kerjasama internasional. Memperkuat kerjasama internasional dalam berbagi intelijen keamanan dan merespon dunia maya lintas batas menyerang gender. Kedua, WannaCry ransomware. Pembaruan sistem. Pembaruan sistem operasi dan perangkat lunak secara berkala untuk mengatasi kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh ransomware. Pencadangan rutin. Lakukan pencadangan data rutin dan simpan cadangan ini di lokasi terpisah. Hal ini memungkinkan data dipulihkan tanpa membayar uang tebusan. Filter email dan konten. Gunakan filter email dan konten untuk mengidentifikasi dan memblokir email mencurigakan atau email berisi malware lampir yang mungkin mengandung ransomware. Pengguna pendidikan. Libatkan penggunaan dalam program pendidikan keamanan siber yang mengajarkan praktik keamanan yang baik seperti tidak membuka lampiran ataupun tautan yang mencurigakan. Keamanan perangkat lunak. Gunakan perangkat lunak keamanan terpercaya, termasuk antivirus dan program anti-malware untuk mendeteksi dan menghapus ancaman cyber secepat mungkin. Rencana tanggap krisis. Menyiapkan rencana tanggap krisis yang mencakup langkah-langkah untuk mengisolasi serangan, memulihkan data dari cadangan, dan berkoordinasi dengan pihak berwenang. Laporkan serangan ransomware ke otoritas setempat dan minta pakar keamanan cyber untuk membantu penyelidikan dan remediasi. Dasar hukum tentang hukum cyber sabotasi dan extortion. Pertama, hukum cyber sabotasi. Undang-Undang Perlindungan Komputer atau Computer Front and About Act CFAA di Amerika Serikat. CFAA adalah undang-undang federal di Amerika Serikat yang mengkriminalisasikan akses yang tidak sah ke komputer, dan sistem komputer ini dapat mencakup serangan cyber yang merusak atau menghancurkan data. Kedua, Konvensi Budapest tentang kejahatan cyber. Budapest Convention on Cybercrime. Konvensi ini yang diadopsi oleh Dewan Eropa merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk memerangi kejahatan cyber, memberikan dasar hukum untuk pengaturan dan penegakan hukum terkait sabotase dan kejahatan cyber lainnya. Undang-undang keamanan cyber di beberapa negara. Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang menangani keamanan cyber, termasuk serangan terhadap infrastruktur kritis dan sabotase. Contohnya adalah Undang-Undang Keamanan Cyber di Cina dan Undang-Undang Keamanan dan Pertahanan di Jerman. 2. Hukum Cyber Extortion. Undang-Undang Penghapusan Kejahatan Cyber atau Cybercrime Prevention Action di Filipina. Undang-undang ini mencakup berbagai tindakan kejahatan cyber, termasuk extortion atau pemerasan melalui media elektronik. Kedua, Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Informatika di Singapura. Undang-undang ini
mencakup tindakan yang berkaitan dengan ancaman, pemerasan, dan penipuan melalui media elektronik. Ketiga, undang-undang anti pemerasan di beberapa negara. Banyak negara memiliki undang-undang anti pemerasan yang mencakup tindakan pemerasan dalam konteks digital. Contohnya adalah undang-undang anti pemerasan di Australia. Keempat, undang-undang pidana di banyak negara. Pidana umumnya melibatkan hukuman untuk tindakan pemerasan termasuk dalam konteks cyber, ancaman, dan tindakan pemerasan diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan, pada hakikatnya cybercrime mencakup tindak pidana yang berkaitan dengan sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang menjadi sarana penyampaian informasi kepada pihak lain. Contohnya adalah cyber vandalism yang merupakan kejahatan akibat dampak negatif dari pengembangan aplikasi internet. Yang kedua ada saran. Terkait kejahatan dunia maya, kita harus melakukan upaya untuk mencegahnya melalui penegakan hukum yang tepat dan penting bagi suatu negara untuk memiliki mekanisme untuk mengurangi dan mengendalikan kejahatan dunia maya. Lebih lanjutnya, cybercrime merupakan salah satu bentuk kejahatan yang harus kita hindari atau musnahkan sama sekali agar tidak terulang kembali. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih.